Fadhkuruni azkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa gak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak menganggap, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita. Salah satu cara mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan, la azidannakum, akan aku tambahkan untuk kalian nikmat-nikmat itu. Ada satu kebaikan yang harus kita jaga bersama, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Caranya kita bersyukur. Cara bersyukurnya kita sama-sama terus belajar memperbaiki diri. Sama-sama terus belajar dan mengajak teman-teman kita, tetangga kita, geng kita, teman ngopi kita, teman main kita, teman nongkrong kita, semuanya kita ajak untuk sama-sama mendekat ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk syukur kita. Sehingga dengan syukur kita yang seperti itu, la azidannakum, Allah bakal nambahin nikmat hijrah ini kepada bangsa Indonesia. Rugi kalau datang Ramadan dosanya gak diampuni. Kenapa? Gak ada bulan lain yang seistimewa bulan Ramadan yang bisa membuat dosa kita sekian ribu dihapus. Gak ada. Sholat di bulan lain aja bisa dihapuskan dosa, gimana sholat di bulan Ramadan? Di bulan lain kalau kita tahajud Allah angkat derajat jadi orang mulia dunia akhirat. Gimana dengan bulan Ramadan yang jauh lebih mulia daripada bulan lain? Allah tahu umur kita cuma 60 tahun. Kalau kita mau membayar dosa kita lalu dengan umur kita terus beribadah, gak akan cukup. Makanya Allah kasih Ramadan untuk kita yang gak dikasih kepada yang lain. Dikasih ke umat Yahudi disia-siain, dikasih ke Nasrani disia-siain, dikasihlah kepada kaum muslimin. Tapi yang unik, yang paling istimewa Ramadan kita adalah Lailatul Qadar. Kenapa Allah kasih itu untuk kita? Karena Allah tahu kalau kita hanya ngandalin beramal di bulan-bulan yang lain, gak akan cukup modal kita untuk bertemu dengan Allah. Makanya yang kehilangan Ramadan seperti kehilangan setahun bahkan lebih dari usianya. Yang kehilangan Ramadan, kehilangan seperti hampir seumur hidupnya. Kita kalau pengen cerdas dalam beramal tuh jadilah orang yang membawa tren. Karena hadis tren tuh apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah, itu tren. Sunnah kalau dalam bahasa fikih, bahasa pesantren tuh teladan, sesuatu yang diikuti. Kan sunnah sesuatu yang dicontoh, yang diikuti, teladan, inspirasi. Kalau dalam bahasa kita, sunnah itu tren, karena diikuti. Jadi siapa yang memberi sebuah tren, apakah dia jadi trendsetter, jadi influencer, jadi yang sekedar nge-repost, siapa yang terlibat dalam sebuah sunnah hasanah, tren yang positif, lalu diikuti oleh orang lain, karena gak disebut sunnah kalau belum diikuti, maka dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti. Jadi orang yang mengerti agama dalam konteks Islam, itu bukan orang yang banyak wawasan agama.
dia belum tentu menjadi orang yang paling fakih dalam urusan agama. Makanya ketika Nabi mengatakan yufaqihu fiddin, siapa orang yang Allah ingin berikan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia paham agama. Maksud paham agama dalam hadis ini menurut para ulama adalah Allah jadikan agama itu terasa di hatinya. Apa yang Allah halalkan, maka di hatinya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Apa yang Allah haramkan, maka di hatinya menjadi sesuatu yang dia benci. Berarti dia menjadi orang yang paham agama. Kalau dia tahu halal dan haram tapi belum bisa menyukai dan membencinya, berarti dia belum mengerti agama. Baru tahu agama. Ada satu sikap sejarah paling keren yang bisa kita tiru. Kalau kita melihat sebuah fitnah, sikap sejarah yang dicontohkan oleh keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Itu persepsi husnuzon paling baik tentang sikap sejarah dalam menyikapi fitnah. Bandingkan orang itu dengan kita. Mungkin gak kita ngelakuin itu? Kalau menurut kita aja gak mungkin, apalagi orang tersebut yang lebih soleh daripada kita. Sekuat apapun fitnahnya. Iltamis li akhika alfa uzrin, carilah untuk saudaramu 1000 alasan. Gak akan rugi. Justru yang rugi ketika kita gak mau mencari alasan, langsung menyimpulkan dan menjudge, menghakimi. Itu rugi. Kalau benar, maka kita menggibah. Kalau salah, maka kita memfitnah. Tapi kalau kita cari 1000 alasan, kalau benar, maka kita termasuk orang-orang yang sudah mencoba menutupi aib. Kalau salah, maka kita termasuk di antara orang-orang yang selamat. Jadi orang yang mengerti agama dalam konteks Islam itu bukan orang yang banyak wawasan agama. Dia belum tentu menjadi orang yang paling fakih dalam urusan agama. Makanya ketika Nabi mengatakan yufaqihu fiddin, siapa orang yang Allah ingin berikan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia paham agama. Maksud paham agama dalam hadis ini menurut para ulama adalah Allah jadikan agama itu terasa di hatinya. Apa yang Allah halalkan, maka di hatinya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Apa yang Allah haramkan, maka di hatinya menjadi sesuatu yang dia benci. Berarti dia menjadi orang yang paham agama. Kalau dia tahu halal dan haram tapi belum bisa menyukai dan membencinya, berarti dia belum mengerti agama. Baru tahu agama. Semua orang di dalam kehidupan dunia itu pernah atau bahkan sering merasakan lelah. Karena dunia ini adalah tempat orang bermujahadah. Semuanya diraih dengan mujahadah. Gak ada yang didapatkan di dunia ini dengan cara yang mudah. Karena tabiat dari dunia itu adalah tempat bersusah payah. Fitrahnya dunia adalah tempat orang bercocok tanam, bukan memetik hasil. Berbeda dengan tabiat di surga. Di surga itu semuanya akan didapatkan dengan cara yang mudah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa, lelah. Akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Yattabi'una illa dzan. Mereka hanya mengikuti prasangka. Sedangkan prasangka itu tidak akan membawa mereka kepada hak kebenaran. Itu kata Allah di surat An-Najmi. Terus apa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah sikap sejarah. Orang yang membaca sejarah, dia akan mengulangi sikap sejarah.
Kenapa kok mengikuti sikap sejarah? Karena sejarah sudah terjadi dan kita udah tahu hasilnya. Sehingga kita tinggal memilih sikap mana di antara sikap-sikap sejarah yang bisa membawa kita kepada hasil yang baik. Maka sikap itu yang kita tiru. Gampang kan? Gak perlu kita menerka-nerka, membuat-buat sikap baru, menyikapi sesuatu yang kita anggap fenomenal untuk meraih hasil terbaik. Belum jelas. Karena sikap yang kita pilih itu mungkin tidak mengikuti sejarah, mengikuti prasangka. Menurut saya. Makanya Nabi mengatakan hati-hati dengan qila wa qala, katanya, gak jelas asal usulnya. Sehingga kita kalau tahu sejarah kita akan meniru sikap sejarah.